Halo, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita bertemu lagi di dalam Night Spirit dari Awaken Spirit Channel. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan pada kami sepanjang hari ini. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Berkatilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu supaya firman ini boleh menyegarkan kerohanian kami, dan kami juga boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Mika pasal 7 ayat 7. Saya akan bacakannya bagi kita. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ya, sejauh itu firman Tuhan, dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema renungan pada malam hari ini adalah menunggu atau menanti Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kata menunggu bagi banyak orang merupakan hal yang ingin dihindarkan. Apalagi kata menunggu itu tidak mempunyai kepastian, ya, secara waktu, baik menunggu orang atau juga menunggu satu keputusan. Makanya bagi banyak orang menunggu adalah hal yang membosankan. Demikian juga banyak orang yang mengatakan ketika dia sedang menunggu jawaban doanya dari Tuhan, orang tersebut terkadang gamang. Gamang maksudnya di sini, apakah dia melanjutkan penantiannya atau menunggu jawaban itu atau tidak. Karena apa? Karena yang tadi, banyak sekali orang melihat menunggu jawaban dari Tuhan tidak pasti. Begitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang mengucapkan ayat ini, tapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Dia mengatakan seperti itu. Bagi saya, ketika dia mengucapkan kalimat dari ayat ini dengan didahulukan kata tetapi, ini menunjukkan bahwa sebelum dia mengucapkan Mika 7 ayat 7 ini, dia bukanlah orang yang seperti yang dia ucapkan. Artinya dia bukan orang yang mau menunggu atau menanti Tuhan. Tidak. Dan dia juga bukan orang yang mengharapkan Allah akan menyelamatkannya. Karena mungkin dia tidak percaya Allah akan menyelamatkan dia. Atau yang ketika dia sebutkan Allah akan mendengar aku. Pada waktu sebelumnya, dia bisa saja jadi orang yang tidak mengaku bahwa Allah akan mendengarkan dia. Jadi ibaratnya Mika 7 ayat 7 ini adalah awal dari fase baru dalam hidupnya. Ya, ini fase lama. Jadi fase lama ini fase yang tidak percaya, tidak perlu menunggu Tuhan, karena Tuhan tidak akan mendengarkan dan tidak akan menyelamatkan dia. Tetapi di sini adalah fase baru di mana dia yakin. Jadi fase baru ini adalah fase setelah dia bertobat. Nah, tentu pertobatan ini adalah luar biasa sekali. Dari yang tidak percaya menjadi percaya. Dari yang tidak menanti-nantikan menjadi orang yang menanti. Dari orang yang
mengatakan bahwa Allah tidak akan memberikan keselamatan, di sini yang baru, fase baru dia mengatakan Allah akan menyelamatkan dia, Allah akan mendengarkan dia. Ada pengalaman yang luar biasa ketika dia mampu menyebutkan Mika 7 ayat 7 ini. Nah, oleh sebab itu, bagi kita sekarang apa yang akan kita pelajari? Nah, tentu saja kita juga harus menjadi orang-orang yang dalam kondisi pandemik ini menjadi orang-orang yang berkata kepada orang lain, tapi aku akan menunggu-nunggu Tuhan yang dan mengharapkan Tuhan yang menyelamatkan aku. Menyelamatkan dari kondisi pandemik, menyelamatkan dari kondisi penyakit, menyelamatkan dari kondisi keuangan yang carut marut, menyelamatkan kondisi dari pertikaian internal keluarga, menyelamatkan dari kondisi tidak punya pekerjaan, tidak punya masa depan, dan lain sebagainya. Kita harus yakin mengatakan, ya Tuhan yang aku tunggu akan memberikan keselamatan terhadap masalah yang sedang kuhadapi. Karena dia adalah Allah yang mendengarkan suaraku, jeritanku, doaku. Nah, oleh sebab itu, di sini kira-kira di mana kita bisa melihat bahwa orang yang menyebutkan kalimat Mika 7 ayat 7 ini adalah orang yang memang dia yakin Tuhan adalah Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan dia. Nah, bagi saya, ketika seseorang mengatakan, ya saya akan menanti Tuhan karena Tuhan adalah menyelamatkan saya, bagi saya orang tersebut akan konsisten, secara konsisten akan terus-menerus memperlakukan firman. Itu dia. Ketika dia memperlakukan firman Tuhan dalam hidupnya, dia berusaha menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia yakin ketika dia hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu akan menyenangkan Tuhan dan itu akan membawa dia setapak demi setapak menuju tempat yang Tuhan sediakan di sorga bagi dia. Karena memang ketika orang sudah diselamatkan, maka orang harus meresponi keselamatan tersebut dengan menjalankan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kehidupan kita. Itu dia. Jadi kuncinya dia selalu berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya juga mencoba melihat dari mana kita bisa melihat bahwa orang tersebut adalah orang yang yakin bahwa Allah akan mendengarkan dia. Menurut saya, kita bisa yakin ketika orang mengatakan Allah akan mendengar aku ketika dia secara konsisten terus-menerus datang ke hadapan Tuhan, berdoa, berlutut, berseru untuk semua pergumulan hidupnya. Itu dia. Jadi saya yakin percaya ketika kita juga harusnya menjadi orang-orang yang mampu menyebutkan Mika 7 ayat 7 ini dengan lantang, dengan satu keyakinan penuh, berarti kita harus menjadi orang-orang yang serius dalam menjalankan firman Tuhan. Kita juga harus menjadi orang yang serius untuk selalu datang di dalam doa kita kepada Tuhan. Itu dia. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kunci yang paling mendasar dari 2 poin tadi adalah kita harus bertobat pertama. Jadi jika Bapak, Ibu, dan Saudara masih punya pergumulan antara mau ikut Tuhan atau tidak, saatnya sekarang
bertobatlah. Dengarkanlah suara Roh Kudus yang terus mengetuk-ngetuk pintu hatimu untuk mengajak engkau kembali kepada Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jangan abaikan itu. Baru setelah Anda bertobat, konsistenlah untuk hidup sesuai firman, konsistenlah untuk terus datang sujud menyembah berdoa kepada Tuhan, sehingga semuanya itu menunjukkan bahwa memang kita adalah orang yang menanti-nanti atau menunggu Tuhan dalam hidup kita. Amin. Serahkan hidupmu pada Tuhan, percayalah. Terima kasih Anda sudah bersama saya, Pendeta Ramos Simanjuntak. Dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami terus menjadi orang-orang yang memang bertobat, percaya pada Tuhan Yesus. Orang yang berusaha untuk melakukan firman dalam hidup kami. Dan orang-orang yang terus konsisten datang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ajari kami, tuntun kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.